daripada materi ini Bapak Ibu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti mampu atau memiliki pengetahuan ya, keterampilan dan juga sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun dokumen penerapan SCPH dan kelengkapannya ya. Nah, kenapa Bapak dan Ibu harus bisa menyusun dokumen SCPH ini? Karena dokumen SCPH ini menjadi salah satu dokumen ya yang wajib dan dipersyaratkan dalam proses sertifikasi halal ya, seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu referensi untuk menyusun dokumen SCPH, yaitu SKKNI Penyuluh Halal nomor 21 tahun 2022. Nah, terkait dengan ini, di dalam SKKNI tersebut juga sudah dijelaskan ya sebetulnya terkait dengan penyuluh halal. Bapak Ibu juga sudah pasti tahu bahwa penyuluh halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. PPH itu adalah proses produk halal ya, terkait dengan penyediaan bahan ya. Jadi ada 7 aktivitas kritis Bapak Ibu ya, mulai dari penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian ya, penjualan dan penyajian. Nah, plus 1 penyembelihan kalau misalnya memang pelaku usahanya itu LPU atau LPA ya, seperti itu. Jadi intinya Bapak dan Ibu nanti adalah orang yang akan bertanggung jawab terhadap proses produk halal ya di pelaku usaha yang Bapak Ibu bantu untuk pengajuan sertifikasi halalnya. Nah, tugas dari penyuluh halal, apa nanti tugas-tugas Bapak Ibu? Nanti kita bisa singkat dengan ABC Kodam ya. A itu berasal dari kata awas Bapak Ibu ya, awas mengawasi proses ya, proses produk halal atau PPH di perusahaan. B, C ya, baik dan cegah ya. Kemudian ada tindakan perbaikan dan pencegahan kalau misalnya ada temuan ya, selama pengawasan ternyata ada temuan, ada kekurangan, berarti dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahan. Kemudian koordinasi ya, Bapak Ibu mengkoordinasikan nanti PPH-nya ya di internal perusahaannya seperti itu. Dan tadi mendampingi auditor halal pada saat melakukan pemeriksaan di LPH. Jadi kehadiran penyuluh halal itu wajib dan sangat penting ya ketika uh, pelaku usahanya ya dikunjungi atau diaudit halal oleh si auditor seperti itu. Jadi diingat kembali bahwa tugas penyuluh halal itu ada 4 ya, yaitu melakukan pengawasan, kemudian terkait tindakan perbaikan dan pencegahan, koordinasi dan mendampingi auditor halal ya. Kita bisa singkat dengan ABC Kodam ya, seperti itu ya. Nah, kemudian terkait dengan menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya ini Bapak dan Ibu ya, perlu diketahui tentunya ruang lingkupnya dulu, ruang lingkup dan proses bisnis pelaku usaha yang akan diajukan sertifikasi halal. Bapak Ibu perlu melakukan identifikasi ya, kira-kira pelaku usaha yang akan diajukan sertifikasi halal ini dia ruang lingkupnya apa, prosesnya seperti apa. Ya, kemudian dibandingkan dengan proses bisnis dan dokumen pelaku usaha yang sesuai ya dengan persyaratan standar SCPH. Nah, kemudian titik kritis halal. Jadi Bapak Ibu juga harus nanti melakukan analisis ya risiko titik kritis kehalalannya sesuai dengan ruang lingkup usaha. Ini kemarin sudah disampaikan Bu Ratna ya. Jadi titik kritis ini juga nanti berbeda-beda ya. Tiap usaha pasti akan berbeda titik kritisnya. Kemudian nanti Bapak Ibu ya akan menyusun manual SCPH. Nah, di sesi ini nanti kita akan praktek ya menyusun manual SCPH seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat Bapak dan Ibu terkait dengan unit kompetensi yang pertama menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya. Jadi Bapak dan Ibu harus mengetahui dulu ruang lingkup dan proses bisnis ya. Proses bisnis itu seperti serangkaian aktivitas yang memang sudah terstruktur, kemudian dia saling terkait ya di suatu perusahaan atau organisasi untuk apa? Untuk menghasilkan produk, kemudian jasa ya. Dan cakupan aktivitasnya mulai dari produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, dan STM misalnya. Nah, sedangkan ruang lingkup
Ruang lingkup itu merupakan jenis kegiatan atau aktivitas ya yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, apa saja kegiatan aktivitas yang dilakukan perusahaan mulai dari penyediaan bahan Bapak Ibu ya, penyediaan bahan misalnya, kemudian pengolahan ya, kalau ada pengolahan di situ, penyimpanan ya, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Ya, termasuk kalau ada outlet ya, maupun dan gudang sewa. Nah, semuanya itu termasuk ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini pasti akan berbeda kalau misalnya usahanya itu eh, apa? Yang ada yang catering, ada yang RPU ya, pasti akan berbeda ya, tidak akan sama. Ya. Nah, kemudian terkait dengan dokumen pelaku usaha. Ya, di dalam sertifikasi halal, dokumen pelaku usaha yang wajib ada itu adalah NIB, Bapak Ibu ya. NIB yang memang ini akan dijadikan nanti apa sebagai em, satu langkah ya untuk Bapak Ibu bisa membuat akun di si halalnya. Ya, selain dengan dokumen lain seperti struktur organisasi ya, memiliki usaha dan lain sebagainya. Hmm. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Untuk menyusun dokumen SCPH dan kelengkapannya, Bapak dan Ibu perlu melakukan juga sebelumnya menganalisis risiko titik kritis kehalalan, ya, atau identifikasi titik kritis. Nah, ini yang disesuaikan dengan ruang lingkup usaha, seperti itu. Nah, titik kritis ketidakhalalan itu dimaksud sebagai suatu kondisi ya yang mungkin nanti akan terdapat ya kemungkinan bahan berasal dari yang haram atau najis atau yang tidak halal ya, atau mungkin kondisi yang mungkin fasilitas yang terkontaminasi yang haram atau najis atau proses mungkin yang tidak memenuhi standar. Jadi banyak ya penyebabnya. Nah, Bapak Ibu harus bisa melakukan analisa risiko ini ya. Nah, dari pohon titik kritis ini, Bapak dan Ibu bisa lihat ya, ini salah satu contoh ya, titik pohon kritis, titik kritis bahan nabati ya, ini kan sudah dijelaskan ya sebelumnya. Ini saya hanya mengulang sekilas bahwa misalnya ya, ketika Bapak Ibu ingin mengidentifikasi titik kritis di pelaku usaha yang akan Bapak Ibu bantu nih ya, proses sertifikasi halal. Ternyata produknya katakanlah ini ya, apa ya? eh, bakery misalnya, roti and bakery, ya kan banyak ya produk-produk roti and bakery banyak ya. Nah, di situ kita bisa tarik ya benangnya di situ. Apakah ada penggunaan bahan-bahan nabati? Ya, kalau bakery and bakery, roti and bakery ya bahan nabatinya paling ya tepung ya, tepung-tepungan ya seperti itu ya, tepung-tepungan yang diambil eh, misalnya tepung terigu dari gandum misalnya. Nah, contohnya lah gandum ya. Gandum diolah jadi tepung terigu berarti di situ ada proses pengolahan ya. Kalau ada proses pengolahan ya kita bisa eh, apa bisa gariskan ke bawah lagi, tarik ke bawah apakah di dalam proses pengolahan itu terjadi kultivasi mikrobial atau diproses secara fermentasi ya kalau misalnya tidak ya berarti di situ cukup berarti tidak lanjut ya untuk apa melanjutkan analisis risikonya. Nah kalau eh, seperti tepung terigu tadi itu titik kritisnya ada pada ininya ya prosesnya ya dan juga penambahan bahan tambahan ya yang dipakai vitamin misalnya. Jadi beda-beda. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini contoh untuk hewani, ini juga sama. Misalkan bahan hewani, katakanlah bahan hewani itu banyak ya. Susu misalnya, susu telur, susu kalau misalnya ada pengolahannya berarti ya kritis ya karena eh, mungkin dia ditambahkan BTP ya, apa gitu ya. Katakanlah produk olahan susunya yogurt, yogurt ya ada pengolahan berarti menjadi yogurt, berarti ada proses fermentasi di situ, ada penggunaan mikroba juga, kritisnya di situ ya, ada penggunaan stator mikroba yang digunakan, ya seperti itu. Sama juga dengan mikrobial. Nah, kalau untuk produk mikrobial ini dia eh, sebetulnya mikroba itu ya nggak masalah ya. Yang menjadi titik kritisnya itu adalah medium pertumbuhannya atau medium penyegaran dari si mikroba itu sendiri yang dikhawatirkan berasal dari yang tidak halal. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bahan-bahan lain ya, bahan tambang, sintetik, dan campuran lainnya. Jadi
Untuk melakukan analisa risiko titik kritis ini, Bapak dan Ibu bisa menggambarkan seperti ini juga, bahwa ini kita lihat dari tingkat keparahan serius, sedang, ringan, dan kemungkinan terjadinya sulit terjadi, jarang, sering. Nah, misalnya contoh di implementasi nih ya, ketika Bapak Ibu misalnya tadi sedang membantu pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal roti and bakery, ya beberapa salah satu produknya misalnya produk roti, ya roti manis, roti tawar, ya seperti itu ya, dimana produk roti ini ya produk ini ya yang memang diproduksi terus menerus, sering diproduksi dan menggunakan bahan-bahan tepung misalnya, ya bahan-bahan lain, ada margarin dan lain sebagainya. Contohnya ini butter misalnya, kebetulan butternya juga diimpor misalnya dari luar, SHLN. Artinya si bahan-bahan tersebut ya tadi dia produksinya sering, kemudian bahan butter tadi juga tergolong resikonya yang tinggi ya, berarti kita bisa kelompokkan menjadi kemungkinan terjadinya ya itu tingginya, sering, tingkat keparahannya seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa dari proses misalnya, proses produk halalnya tadi mulai dari penyediaan bahan sampai dengan penyajian, kita bisa melakukan atau memetakan risiko ketidakhalalannya juga. Ya, misalnya kalau di sini contohnya pada saat pengolahan, ya risiko ketidakhalalan mungkin akan terkontaminasi najis dari saluran pembuangan mungkin ya. Nah, kalau terkontaminasi najis sudah pasti ya tingkat risikonya tinggi dan rekomendasinya bisa mengatur ulang layout dapur misalnya. Nah, atau pada saat penyimpanan kemungkinan terkontaminasi dari hewan peliharaan ya. Nah, ini juga tingkat risikonya tinggi ya seperti itu. Jadi memang keberadaan hewan peliharaan di pelaku usaha itu sangat tidak disarankan ya, karena ini berisiko sekali untuk terjadinya berisiko untuk timbulnya produk yang tidak halal ya, karena dari kotorannya misalnya atau lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Kemudian um, seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh ya bahas. Kita lanjutkan terkait dengan menyusun dokumen SCPH. Ya, jadi Bapak dan Ibu dalam menyusun SCPH ini selain SCPH-nya yang disusun juga harus membuat prosedur ya, prosedur terkait beberapa aktivitas kritis tadi atau 7 aktivitas kritis tadi, kemudian instruksi kerjanya ya, dan kelengkapan-kelengkapan ya, seperti itu. Nah, menurut SCPH ini Bapak Ibu, untuk di awal ya, di awal penyusunan ya, dokumen pelaku usaha, dia menjadi dokumen apa namanya? Dokumen perencanaan ya, perencanaan bagi perusahaan untuk menerapkan ya atau mengimplementasikan SCPH di perusahaannya. Namun ketika sudah berjalan dia akan berubah fungsi menjadi dokumen panduan, panduan bagi perusahaan untuk menerapkan SCPH seperti itu. Beberapa tahapan penyusunan manual SCPH ini, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah perlu menentukan ruang lingkup dokumennya. Seperti misalnya produknya dulu ya, produknya harus diidentifikasi sebelum menyusun SCPH, kira-kira produknya apa ya, kemudian fasilitas ya, pabrik lokasi, kemudian SDM dan dokumen-dokumen pendukung. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa melakukan analisis kesenjangan ya atau analisis gap, apakah ada atau tidak. Kemudian ditentukan formatnya, format manual SCPH yang akan digunakan seperti apa, apakah format manual atau template ya, format yang bebas atau format template yang seperti itu. Kemudian nanti pembuatan manual dan lampiran-lampirannya ya, dan bukti implementasi dari masing-masing kriteria itu juga dilampirkan seperti itu ya, dan juga SOP-SOP dan IK yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen, dan terakhir ini dokumen SCPH yang sudah disusun tadi itu disosialisasikan ya, disosialisasikan di internal perusahaan. Nah, yang pertama ruang lingkup dokumen Bapak Ibu. Untuk menentukan ruang lingkup dokumen ini tentu harus memahami dulu proses bisnis perusahaannya ya. Kira-kira
perusahaan, proses bisnisnya seperti apa, dan juga yang terpenting sekali adalah memastikan bahwa produk yang akan disertifikasi halal itu memang bisa untuk disertifikasi halal. Jadi ada juga Bapak Ibu ya produk yang tidak bisa disertifikasi halal, ya makanya harus dipastikan dulu. Kemudian perusahaan juga harus dipastikan bisa mengajukan sertifikasi halal. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu mengidentifikasi produk-produknya tadi ya, kita identifikasi apakah dia termasuk golongan makanan minuman atau mungkin jasa atau apa ya. Kita lihat lagi jenisnya masuk yang kemana. Kita cocokkan apakah kita menggunakan referensi KMA 78 atau 94. Kemudian fasilitas pabrik lokasi produksinya, SDM, dan juga dokumen pendukung lainnya. Ya. Nah, penting untuk membuat daftar produk yang akan disertifikasi apa saja, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan, kemudian SDM yang terlibat siapa saja ya, dan SDM yang terlibat ini juga harus sudah mengikuti training penyelih halal atau pelatihan penyelih halal ya. Kalau di internal berarti dia sudah juga dilakukan pelatihan penyelih halal ya di internalnya. Kemudian beberapa formulir yang digunakan terkait dengan proses ini. Nah, kemudian terkait dengan gap tadi, ya analisis gap, analisis kesenjangan. Nah, ini bisa kita lakukan Bapak Ibu ya, untuk apa? Untuk mendeteksi adanya kesenjangan sistem ya yang sudah diimplementasikan oleh pelaku usaha. Ya, seperti itu. Misalnya terkait dengan kriteria SCPH dibandingkan Bapak Ibu ya, kriteria SCPH ada 5 ya, 5 yang harusnya begini dan dibandingkan dengan kondisi yang saat ini sudah ada atau sudah terimplementasi di perusahaan seperti apa. Nanti dibandingkan apakah memang perlu pengembangan atau seperti apa. Kita lihat contohnya Bapak Ibu. Ya. Misalnya terkait dengan kriteria pertama, komitmen dan tanggung jawab. Nah, ini ya, 5 kriteria SCPH ini Bapak Ibu harus khatam ya. Jadi harus di luar kepala ini 5 kriteria SCPH. Ya, yang pertama komitmen dan tanggung jawab. Misalnya di dalam kriteria pertama ini Bapak Ibu, oh ternyata perusahaannya itu eh, belum menetapkan kebijakan halal. Ya, jadi kan kebijakan halal itu kan merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab dan itu harus ditetapkan oleh perusahaan ya yang ingin mengajukan proses sertifikasi halal. Jadi kalau belum ditetapkan artinya ada gap di situ, tidak sesuai dengan standar ya. Kemudian tindak lanjutnya bisa dengan membuat misalnya kebijakan halal ya. Dan kebijakan halal ini disahkan oleh pimpinan Bapak Ibu, pimpinan perusahaan ya. Kemudian disosialisasikan di internal perusahaan. Nah, seperti itu. Kemudian juga terkait komitmen tanggung jawab ini ada lagi SK tim. Misalnya SK tim ya, SK tim penyelia dan atau tim manajemen halal misalnya ya. Ternyata belum ada, berarti kalau belum ada ya ada gap juga di sini. Ada gap dan perlu ya dibuatkan SK timnya ini. Ya, seperti itu. Mungkin ada lagi ya terkait komitmen dan tanggung jawab ini terkait SDM-nya ya, sumber daya manusianya. Ya, jadi sumber daya manusianya ya juga harus di ini ya Bapak Ibu ya. Selain tadi penyelihannya harus ikut pelatihan eksternal ya, di internal perusahaannya juga harus dilakukan edukasi ya dan sosialisasi di internal perusahaan. Dan buktinya itu juga harus ada ya. Kalau misalnya belum dilakukan berarti ada gap lagi di sini. Ya, beberapa contoh. Nah, terkait dengan bahan misalnya, kriteria bahan ya, mungkin juga bisa terjadi gap di sini, bisa saja mungkin bahan-bahan yang kritis khususnya ternyata bahan-bahan yang kritis itu belum dilengkapi dokumen dokumen pendukung yang valid ya. Ya bisa saja mungkin SH-nya nggak ada atau SH-nya tidak valid atau mungkin apa nota pembeliannya yang tidak sesuai ya. Misalnya belinya di eh, apa di tidak sesuai ya diambil dari supplier. Nah, ternyata supplier ini mengambil juga bahan dari beberapa produsen ya seperti itu. Nah, kemudian terkait proses produk halal misalnya.
belum ada SOP. Ya, SOP ini kan juga harus ada. Kalau belum ada berarti ada gap di sini, ya. Maka perlu dilengkapi. Nah, terkait produk juga, produk misalnya ya, produk yang nama tidak sesuai ya, atau mungkin dari bentuknya tidak sesuai ya, nah perlu juga dilakukan perbaikan ya dan mengubah misalnya kalau namanya tidak sesuai tadi atau bentuknya. Nah, terkait pemotongan evaluasi juga misalnya kegiatan audit internal ya dan kaji ulang manajemen itu belum dilakukan atau belum berjalan. Nah, berarti ada gap juga di sini dan perlu dilakukan ya seperti itu. Tadi ada yang resen tidak jadi. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Kalau misalnya ada boleh nggak apa-apa. Saya Bu Ya, Eli, siapa? Silakan Bapak. saya Rudi Bu. Oh, Rudi ya? Ya. Ya, saya mau nanya itu apakah ada perbedaan antara normal SOP dengan SOP yang PPH ini? Yang mana? Nomor SOP? Yang contohnya yang ini kayak nomor 3 kan, situ ada dibilang belum ada SOP PPH. Nah, ini saya mau nanya itu SOP-nya ini apakah sama, antara SOP yang prosedur biasa dengan SOP PPH ini ada perbedaan nggak Bu Eli? Oke. Rudi ya. Ya. Ini SOP-nya terkait dengan PPH, Pak. Proses produksi halal di perusahaan. Ya, jadi kalau sebelumnya Bapak sudah punya SOP di tempatnya ya, namun mungkin belum ada klausul halalnya barangkali. Jadi bisa ditambahkan nanti terkait klausul halalnya. Misalnya Bapak sudah punya SOP mulai dari penyediaan bahan, pengolahan ya sampai dengan produk itu didistribusikan. Tapi mungkin pada saat penyediaan bahan ya Bapak hanya menuliskan di SOP-nya itu bahan dibeli bahan di ya SOP-nya mungkin bahan dibeli di supplier ini kan dengan kriteria tersendiri. Nah, kalau di halal ini berarti di SOP penyediaan bahan itu juga harus jelas bahwa bahan-bahan yang disediakan atau yang dibeli itu harus sesuai ya dengan bahan-bahan yang ada pada daftar bahan halal misalnya. Jadi ada klausul terkait dengan informasi halalnya ditambahkan Pak seperti itu dari SOP yang memang sudah ada di perusahaan. Ya, PPH ini proses produk halal, Pak. Tadi kan ada 7 ya, paling tidak ada 7 ya. Kalau memang dia apa rumah makan misalnya ya, atau penyediaan makanan minuman dengan pengolahan ya. Tapi kalau dia tidak ada penyajian ya tidak 7 proses PPH-nya. Begitu Pak Pak Rudi ya tadi ya. Iya Bu, karena kita ini agak lumayan berbeda karena kita produksi bahan kimia kan, jadi Wah, agak agak nyimpang jauh dikit. Tapi nggak apa-apa Bu, udah masuk sih poinnya Bu. Makasih. iya, terima kasih Pak. Bahan kimia ya Pak. Oke, gitu ya. Kemudian untuk format manual SCPH-nya Bapak dan Ibu ini juga bisa dipilih. Bapak Ibu bisa mau menggunakan format manual SCPH bebas atau format template. Kalau bebas ya berarti formatnya perusahaan yang menetapkan. Tapi memang harus ada beberapa poin yang memang harus ada ya di sini. Kalau format template ini tinggal di-download di sistem ya. Kemudian nanti itu yang dikerjakan ya. Meskipun jadi begini Bapak Ibu. Jadi untuk sekarang memang untuk pengajuan sertifikasi halal, Bapak dan Ibu kan melalui aplikasi Si Halal. Ya, aplikasi Si Halal, kemudian tinggal input gitu ya. Nanti jadi manual SCPH-nya. Nah, manual SCPH-nya itu tinggal di-download. Ya, tinggal di-download dan itu bisa dipakai. Namun kekurangannya adalah untuk manual SCPH yang di Si Halal itu ada beberapa beberapa lampiran yang memang nanti itu kelihatan kosong tidak lengkap gitu ya. Jadi memang harus dilengkapi juga ya secara manual, secara konvensional ya oleh Bapak Ibu seperti itu. Nah, dan memang sih lebih rapi ya kalau misalnya penyelia halal ya menyusun manual SCPH ya sendiri ya tidak melalui sistem si halal itu. Jadi lebih rapi gitu datanya. Kalau melalui sistem si halal boleh-boleh aja, cuman memang harus dilengkapi lagi. Nah, kemudian terkait manual SCPH ini ya Bapak dan Ibu sekalian, ini terpisah ya dari manual sistem lain. Misalnya Bapak dan Ibu punya manual lain di perusahaannya ya, selain manual SCPH. Ya, ya nggak apa-apa, tapi memang untuk SCPH ini tidak boleh digabungkan dengan manual sistem lain. Dia terpisah untuk manualnya.
Tapi terkait dengan implementasinya, misalnya mau dibarengkan, ya ada yang kebetulan bisa dibarengin, boleh, cuman manualnya harus terpisah, ya. Dan manual SCPH ini tadi saya sampaikan dia untuk di awal pengajuan halal ini dia menjadi dokumen perencanaan yang memang menggambarkan cara dari perusahaan untuk memenuhi kriteria SCPH itu sendiri ya, sesuai dengan ruang lingkup perusahaan. Ya. Tapi kalau nanti sudah berjalan ya, usahanya ini sudah berjalan, sudah diimplementasikan, dia menjadi dokumen panduan, pedoman ya untuk penerapan ya atau melakukan pengawasannya di perusahaan tersebut. Nah, kemudian juga menu SCPH ini juga bisa kita buat berdasarkan hasil dari KIP analisis ya dan rencana penerapan SCPH. Dan ini tadi ya dijadikan sebagai panduan atau acuan selanjutnya. Nah, cara penulisannya bisa bebas, bisa template. Nah, kalau untuk format bebas, Bapak Ibu, ini biasanya diperuntukkan bagi perusahaan yang sudah menerapkan sistem mutu dan keamanan pangan ataupun sistem lainnya. Biasanya seperti itu. Nah, isinya ini bebas ya, bisa dibuat bebas ya. Eh, Namun memang tetap di dalamnya itu harus tergambar cara perusahaan untuk memenuhi lima kriteria SCPH. Ya, seperti itu ya. Kemudian juga perusahaan juga menuliskan deskripsi singkat terkait cara pemenuhan kriteria SCPH-nya ya, dan nama atau nama prosedur yang diaju seperti itu. Nah, kalau untuk template, ini Bapak Ibu tinggal langsung gunakan. Untuk template tinggal di-download ya di website BPJPH, tinggal diisi, tinggal dilengkapi. Ya, seperti itu. Namun memang yang template ini digunakan bagi perusahaan mikro kecil ya, atau memang pengalamannya belum banyak ya seperti itu. Nah, untuk pembuatan manual dan lampiran-lampirannya, ini yang harus ada Bapak Ibu. Misal nanti Bapak Ibu mau bikin format bebas aja, format sendiri. Ya, yang harus ada itu covernya ya pasti ya, halaman sampul ya. Kemudian daftar isi ya, yang menggambarkan apa nanti isi daripada SCPH-nya. Kemudian identitas perusahaan itu harus ada ya. Kemudian terkait kebijakan prosedur ya perusahaan dalam menerapkan kriteria SCPH dan lampiran-lampiran ya terkait misalnya dokumentasi proses sosialisasi kebijakan halal ya. Nah, itu dilampirkan ya, kemudian surat penetapan tim manajemen halal ya, kemudian daftar bahan dan formulir-formulir terkait misalnya penerimaan bahan, audit internal, manajemen review ya, serta matriks bahan versus produk ya dan juga fasilitas produksi Bapak Ibu ya. Nah, ini ya kalau misalnya nanti mau bikin format SCPH bebas aja. Ini item-item ini harus ada. Nah, ini tadi contoh ya, halaman cover, halaman depan ya, sampul dari SCP ya, Bapak Ibu ya. Eh, jadi di sini ada nama dokumen dan nama perusahaannya ya seperti itu. Terkait daftar isi ya, tidak ada format khusus memang ya, Bapak Ibu ya. Seperti pada umumnya ya. Kemudian terkait identitas perusahaan, di sini sangat jelas nama perusahaannya ya ditulis ya. Kemudian NIB ya sebagai aspek legalnya, kemudian skala usaha ya, skala usahanya dipilih ya. Nama pemilik usahanya, nama penyelia halal ya ditulis ya. Kemudian alamat perusahaan, telepon fax ya, alamat fasilitas produksi juga ya. Kemudian kontak person, email ya, nama merek produk. Nah, merek produk ini ya merek produk yang digunakan ya. Kemudian nomor izin edar kalau ada. Kemudian jenis produknya ya, untuk jenis produk ini Bapak dan Ibu nanti kita melihat atau mengacu ke KMA 748 dan atau 944, tergantung dari produk Bapak Ibu. Ya, lalu dari pemasaran dan sistem pemasarannya. Nah, seperti itu ya. Nah, terkait kebijakan dan prosedur perusahaan dalam memenuhi kriteria SCPH minimal ya. Uh, jadi harus memenuhi 5 kriteria SCPH tadi terkait dengan komitmen tanggung jawab, kemudian bahan, ya, proses produk halal, kemudian produk, pemuatan, dan evaluasi. Ya, 5 kriteria CP. Ini contoh kebijakan halal, Bapak Ibu.
Jadi kebijakan halal ini yang merupakan bagian atau unsur dari komitmen dan tanggung jawab ini harus ditetapkan oleh perusahaan. Untuk terkait klausulnya ini boleh nanti dibuat ulang oleh perusahaan ya sesuai dengan kalimat atau komitmennya boleh. Intinya di sini adalah bahwa komitmen untuk menjaga kehalalan produk ya, proses ya selama produksi dan masa berlaku sertifikat halal seperti itu. Nah, yang menandatanganinya adalah manajemen puncak ya, pimpinan tertingginya untuk kebijakan halal ya, karena memang ini kan merupakan niatan tertulis ya daripada pelaku usaha ya untuk memproduksi produk-produk yang halal gitu. Kemudian tanggung jawab manajemen puncak. Nah, terkait tanggung jawab manajemen puncak ini dijelaskan tugas ya dan tanggung jawab dari pimpinan seperti itu ya. Kemudian uh, apa beberapa uh, ya beberapa tanggung jawabnya lagi atau nanti si manajemen puncak ini juga harus menetapkan ya menyediakan sumber daya yang memang dibutuhkan, apakah itu penyelia halal, apakah itu tim manajemen halal ya seperti itu, dan tugas-tugas masing-masingnya juga harus ditetapkan oleh manajemen puncak perusahaan. Ini merupakan bukti implementasi dari tadi ya tanggung jawab manajemen puncak bahwa ternyata manajemen puncak sudah menetapkan tim dan atau penyelia halal. Nah, ini nanti dibuktikan dari SK tim penunjukannya. Terlihat ya sudah diisi misalnya ini SK timnya ya jelas. Oh, ternyata si A sebagai penyelia halal, kemudian ada lagi mungkinnya siapa ya. Nah, kemudian pembinaan sumber daya manusia ini juga merupakan bagian dari komitmen dan tanggung jawab pembinaan sumber daya manusia. Jadi di suatu perusahaan ya penilai halalnya harus syaratnya ya harus ikut pelatihan ya di lembaga yang sudah tersertifikasi tentunya ya. Kemudian nanti selain pelatihan edukasi pelatihan eksternal di internal perusahaan ini sendiri itu juga harus melakukan sosialisasi dan pelatihan internal ya minimal itu 1 tahun sekali harus dilakukan. Nah, bukti implementasinya itu nanti harus disimpan ya dan harus disimpan ya nanti sebagai bukti pemenuhan kriteria SCPH di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, apa saja buktinya? Misalnya ya bukti dari pelaksanaan atau pembinaan SDM ini bisa berupa sertifikat ya, bisa berupa sertifikat pelatihan misalnya yang pertama, kemudian bisa berupa um, daftar hadir kegiatan ya, kegiatan pembinaan SDM, kemudian materi yang disampaikan ya, kemudian misalnya dokumentasi, foto kegiatan. Berikutnya terkait bahan ya Bapak Ibu ya. Bahan-bahan ya di sini ini merupakan bagian apa? Um, ini diambil dari SCPH ya. Jadi bahan-bahan itu juga eh, di bahan itu tergambar ya komitmen dari perusahaan untuk menggunakan bahan-bahan yang memang halal ya. Halal kemudian tergambar bahan-bahan ini di dalam dokumen daftar bahan ya atau lampiran dokumen daftar bahan. Jadi bisa dilihat di situ. Intinya adalah di sini menggambarkan bahwa bahan-bahan yang digunakan itu harus halal ya, memenuhi standar keamanan dan kesehatan seperti itu. Nah, terkait proses produk halal PPH, ya, lokasi, tempat, alat, ini juga harus diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Jadi memang eh, lokasi tempat alat produksi itu juga harus terbebas dari najis ya, bersih ya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Nah, dan tentunya ya, ini harus terpisah ya, terpisah antara yang halal dan tidak halal. Tapi kalau misalnya perusahaannya mau sertifikasi halal, harusnya tidak ada produksi yang tidak halal di sana ya. Begitu. Peralatan perangkat kerja ya, semuanya harus terpisah ya. Nah, terkait prosedur juga harus ditetapkan tadi terkait aktivitas kritisnya mulai dari pengadaan bahan sampai mungkin kalau ada proses penyajian atau mungkin hanya sampai penjualan dan distribusi saja. Dan semua prosedurnya itu juga harus ditetapkan, dibuat ya. Ada prosedur, ada IK-nya, seperti itu.
Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita buka ya dokumen aslinya. Ini prosedur PPH, ketelusuran. Nanti ini bisa dibaca ya Bapak Ibu. Karena kalau kita baca satu-satu ini panjang, nanti nggak cukup waktunya ya. Baik, baik, baik. Terkait produk Bapak dan Ibu, produk juga harus diperhatikan bahwa produk yang diajukan dalam proses sertifikasi halal ini harus memenuhi standar dari segi penamaan, dari bentuk ya seperti itu ya, dan harus didaftarkan semuanya ya, semua produk yang kira-kira apa diproduksi itu harus didaftarkan. Nah, terkait pemantauan evaluasi, misalnya kegiatan audit internal ya Bapak Ibu ya, kemudian kaji ulang manajemen, ini juga harus dilakukan, paling tidak ini dilakukan 1 tahun sekali di perusahaan. Ya, SOP, SOP-nya juga harus dibuat tadi ya. Nah, SOP saya rasa Bapak Ibu juga sudah tahu ya, apa itu ya, prosedur yang memang dibuat oleh perusahaan terkait aktivitas kritis tadi. Ya. Dan SOP ini juga harus disahkan. Isinya, isi prosedur ya, ada tujuan, ruang lingkup, beberapa daftar istilah misalnya ya, kemudian referensi standar, dokumen terkait, dan penjelasan singkat daripada SOP tersebut, dan terakhir disahkan. Ya, untuk cara pembuatan prosedur ini, ya yang pertama tentu kita harus tahu dulu aktivitas ya atau kegiatan yang akan dibuatkan SOP-nya ini apa ya. Kemudian kira-kira personal yang terlibat siapa saja. Misalnya, Bapak Ibu mau menyusun, membuat SOP pembelian bahan untuk sekarang. Ya, harus tahu. Oh, berarti udah tahu aktivitasnya berarti SOP pembelian bahan. Yang terlibat siapa? Bagian purchasing misalnya. Nah, tuliskan langkah-langkah yang dilakukan ya untuk membeli bahan-bahan itu apa langkah-langkah yang bisa dilakukan ya. Dan ini perlu didiskusikan ya ke bagian terkait. Kemudian nanti disusun, dirancang. Kalau sudah dirancang, dilakukan evaluasi dan disahkan terakhir. Ya, seperti itu ya. Nah, ini penyusunan prosedur tertulis, baik itu SOP ataupun instruksi kerja, itu harus dilengkapi dengan formulir yang memang sudah terisi ya. Oke, ini contoh Bapak Ibu, contoh SOP. Kalau misalnya nanti masih bingung, ada yang belum masih bingung, bisa dilihat nanti di materi. Ini salah satu contoh ya. Contoh SOP penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria. Ini hanya contoh saja. Nah, kemudian kita akan ke praktek ya sepertinya setelah ini. SCPH ya. Nah, bukti implementasi SCPH sebelumnya ya, berupa dokumentasi atau rekaman terkait eh, apa yang dicapai ya dari pelaksanaan prosedur. Kemudian formulir, checklist ya, daftar logbook, planning, laporan ya, seperti itu. Nah, untuk bukti implementasi SCPH ini, Bapak Ibu bisa nanti kalau misalnya mau, jadi pelaksanaan misalnya manualnya kan tadi nggak boleh gabung ya, nggak boleh nyatu dengan menu lain. Namun ternyata pada saat mau pengawasan, mau implementasi itu dibarengkan nggak apa-apa. Kalau bukti-buktinya juga bareng juga nggak apa-apa ya, manualnya yang harus dipisah seperti itu ya. Ini contoh daripada form penerimaan bahan datang ya, implementasi dari PPH ya, terkait penerimaan bahan misalnya pembelian ya, dan sosialisasi. Jadi SCPH yang sudah disusun tadi itu harus disosialisasikan terkait SOP, instruksi kerja ya, itu juga harus disusun ya seperti itu. Dan sosialisasinya bisa berupa langsung ya, langsung face to face atau mungkin melalui pelembaran poster ya, atau mungkin melalui banner atau mungkin melalui media elektronik, banyak ya cara-caranya. Ya, ini beberapa langkah-langkah sosialisasi ya, Bapak Ibu yang kami lampirkan ya di materi pelatihan. Nanti bisa dibaca dan diikuti. Nah, kita lihat dulu ke dokumen SCPH ya. Sebentar. Saya mungkin saya izin search dulu ya.
Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh, silahkan. Sambil saya buka dokumen ya. Ibu Alifah, silakan Bu Alifah. Oke, Bu, selamat siang. Saya mau bertanya, Bu, apabila satu manufaktur mengajukan sertifikasi halal reguler untuk dua ruang lingkup produk, misalnya kosmetik dan PKRT gitu, apakah cukup menggunakan satu manual SJPH yang mencakup kedua ruang lingkup tersebut atau perlu dibuat untuk masing-masing skop gitu? Nah, selain itu, apabila kedua skopnya itu diproduksi dalam line produksi yang berbeda dalam satu pabrik, apakah tetap dapat menggunakan satu manual SJPH atau harus dipisahkan ya, Bu? Hmm. Kalau terkait itu berarti harus dilihat ke itu Bu, ke KMA berarti kalau kosmetik 748 PKRT ya. Kalau dia berada dalam satu kelompok jenis yang sama, itu bisa satu SCPH. Tapi kalau dia jenis kelompok jenisnya berbeda, ya itu harus dua SCPH, harus dua manual. Jadi bisa kita lihat ya sebentar. Saya tadi sudah share, Bapak Ibu sudah buka belum dokumennya? Dokumen KMA itu, saya buka juga ya. Sudah Bu, sudah diterima. Sudah Ini ya? sedang kita buka dulu ya. Iya. Hmm, lucu. Saya contoh sini. KMA ini. Ya, KMA itu ya. Bu, artinya Bu, jika produknya sama tapi jenisnya beberapa jenis, berarti ini tetap satu ya untuk ini ya dokumen-dokumen prosedur yang lainnya ya Bu ya. Nih, misalnya, kalau kosmetik itu adanya kan di 748 ya untuk penentuan jenis produknya. Kalau misalnya dia ini satu jenis produk yang sama, misalnya kosmetika, dia masuk krim emulsi ini ya. Satu yang sama ini bisa satu manual SCPH ini. Satu SCPH. Ini kebetulan satu ya kalau kosmetik. Oke oke oke. Nah, tapi kalau PKRT-nya ternyata tidak ada di sini ya, berarti harus dua SCPH gitu. Jadi dilihat ke sini nanti ya Bapak Ibu ya. Kayaknya kalau PKRT sama tuh ya. Tergantung ya produknya apa dulu ya. Gitu. Oke, Bu. Terus yang kedua, saya izin tanya, Bu. Untuk implementasi SJPH sendiri nih, bagaimana ketentuan untuk monitoringnya dan pengumpulan bukti implementasinya ya? Apakah terdapat frekuensi tertentu, misalnya bulanan, triwulan, atau semesteran dari pabrik untuk menyerahkan ke penyelia, atau disesuaikan dengan masing-masing prosedur dari penyelia atau perusahaan itu sendiri, Bu? Oke. Jadi memang untuk melakukan pengawasan ya tiap hari ya sebetulnya ya. Tiap hari dilakukan pengawasan di perusahaan oleh penyelia ya, penyelia yang memang stay di situ ya. Nah, untuk pelaporan ini dikembalikan lagi ya ke apa? Ke SOP perusahaan. Seperti apa kira-kira ya perusahaan terkait dengan eh, proses ya, proses untuk penjaminan ya proses produk halal di perusahaannya dikembalikan lagi sebetulnya Bu ya tapi memang idealnya ya uh, untuk pengawasan dilakukan tiap hari untuk terkait pelaporan perekaman ya uh, saya rasa itu bisa per bulan tergantung perusahaannya ya seperti apa jadi memang harusnya setiap kali berkegiatan itu ada untuk di itu ya rekamannya pasti ada disimpan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Hmm, jadi memang ini eh, tugas ya, tugas dan tanggung jawab penyelia ya, penyelia yang memang berada di perusahaan tersebut ya. Salah satu tugasnya dan untuk pengawasan itu ya dilakukan tiap hari ya, namanya proses produk halal ya, tiap hari berproduksi ya, tiap hari juga untuk melakukan pengawasannya dan hasil-hasil atau laporannya ya direkap tiap hari berarti ya. Seperti itu disimpan. Nanti kalau misalnya ada tinjauan kaji ulang manajemen ya, kalau kaji ulang manajemen ya minimal 1 tahun sekali. Nah, barangkali mungkin di situ nanti bisa dibahas ya terkait dengan kalau misalnya ada temuan ya, ada ketidaksesuaian di situ. Ya, paling tidak setahun sekali, tapi jangan 1 tahun sekali juga ya. Karena itu kan terlalu lama ya, makanya dikembalikan lagi kepada kebijakan perusahaan. Ya, Izin Bu, ya.
kalau misalkan monitoring itu daily, artinya itu bisa nebeng ya Bu ya di form-formnya quality gitu ya. Bisa Yang tersendiri itu hanya manualnya aja ya kan Bu? manualnya, betul. Bisa, Bu. Bisa untuk gabung dengan sistem lain, misalnya pelaksanaannya ya, implementasinya, monitoringnya bisa. Iya, Tapi kalau mungkin di quality manualnya form ya, formnya quality di produksi, mungkin formnya CCP di produksi nebeng gitu ya Bu ya. ya bisa, Oke, boleh. siap Bu. Ya, oke. Nah, seperti itu. Pak Fuad mau ada yang disampaikan? Silakan. Ya Bu, terima kasih Bu Elia. Jadi kalau case-nya seperti ini, kita kan perusahaan manufaktur, maaf importir ya. Anggaplah dari Cina ada 2 manufaktur di sana dengan produk yang let's say sama lah ya. Berarti untuk mengisi identitas perusahaannya, kita akan isikan kan akan ini ya Bu ya, akan diaudit secara reguler dulu ya. Nah, untuk penyelidikannya atas nama kami di perusahaan A dan berarti untuk perusahaan B sama berarti Bu dengan nama penyelia yang sama. Itu apakah itu boleh atau harus berbeda nama penyelianya? Sebaiknya berbeda ya, Pak. Jadi gini dulu, di Hmm. perusahaan A dan B ini lokasinya berbeda ya? Beda ya pasti ya? Satu negara Oh, satu negara, dan beda beda manufaktur, beda manufaktur aja. tapi produknya sama Bu, sama Produknya persis. sama, Cuma beda brand aja. beda brand. Oke. Hmm. Jaraknya jauh nggak, Pak? Di Tunisia Bu, dia Iya, mereka tidak terlalu dari jauh sih. yang A ke B itu jauh nggak jaraknya? Tidak terlalu jauh. Jadi gini, jadi gini. Pemilih halal itu kan harus melakukan pengawasan ya di Ya, perusahaan tersebut kan. Kalau ya. misalnya mobilitasnya sulit ya jauh gitu ya, sebaiknya sih di perusahaan tadi yang lokasi A itu ada, di B juga ada. Tapi kalau misalnya jaraknya dekat dan memungkinkan untuk satu penyelih halal ini monitoring kedua tempat ya, berhubungan dia perusahaan yang sama ya, ya boleh nggak apa-apa. Tapi karena dia perusahaan yang sama gitu, gitu Pak. Jadi dilihat lagi nanti seperti apa. Tapi kalau skopnya besar ya saran saya sih tidak satu ya, lebih dari satu. Oke, Karena baik. kan tugasnya lumayan berat ini Pak. Kalau satu ya khawatirnya nanti kewalahan ya, seperti itu. Baik, jadi pertimbangannya urusan jarak dan urusan banyak atau tidaknya tugasnya ya Bu ya. Iya, seperti itu. Kalau pertimbangannya di sana industri rumahan jaraknya tidak terlalu jauh, mungkin bisa dijadikan satu ya Bu ya. Oh, kalau industri rumahan ya boleh. Jadi bukan pabrik yang besar Bu, jadi Oh iya. kecil dan tidak terlalu Oh, ribet ya karena bahan bakunya cuma satu dan proses diolahnya itu nggak terlalu ribet, hanya di press dan packaging. Mungkin dengan pertimbangan itu boleh satu penyelia ya Bu ya. boleh. Di satu perusahaan yang sama Baik. kan nih Pak? Beda perusahaan Bu. Oh, beda Maksud perusahaan. iya, yang tadi itu Oh, beda beda perusahaan, dua merek dua merek produk yang berbeda. Tapi karena kita mempertimbangkan efisiensi biaya ya Bu ya. Kalau misalnya dua penyelia berarti dua-duanya harus berangkat ke sana padahal cukup bisa satu gitu Bu. oke. Jadi untuk saat ini memang belum ada ya Pak, belum ada aturan ini ya. Hmm. Satu penyelih halal, satu perusahaan itu satu penyelih halal misalnya hanya boleh di satu perusahaan, misalnya Hmm. ya. Belum ada Hmm. sih sekarang, apalagi di Indonesia juga. eh, Satu penyelih halal bisa menjadi penyelih halal di beberapa tempat. Nah, apalagi kalau dia penyelih halalnya eksternal. Ya, jadi ada penyelih eksternal, ada internal ya. Eksternal ini yang memang di hire khusus oleh perusahaan untuk menjadi penyelia di sana gitu ya. Biasanya perusahaan itu kesulitan dalam proses sertifikasi halal pertama ini. Sulit karena butuh sertifikat penyelih halal, butuh sertifikat kompetensi kan. Jadi meng-hire lah penyelih halal eksternal yang sudah punya sertifikat pelatihan, sudah punya sertifikat kompetensi gitu ya. Sah-sah saja boleh, nggak apa-apa. Nah, namun nanti untuk pengawasan bagaimana? Ya, pengawasan kan memang tetap harus dilakukan. Kalau penyelidik halal eksternal yang tidak stay di situ, artinya hanya membantu proses pengajuan halal di awal misalnya ya, karena tadi terkait administrasi dan sebagainya macam. Jadi memang harus ada juga kandidat internalnya ya, yang memang nanti stay di situ. Jadi yang memang harus dilatih juga sebagai nanti pelimpahan tugas nanti ya, ketika proses sertifikasi halal dia sudah terbit, artinya kan sudah mulai tuh pengawasan nanti dilakukan agar memang PPH-nya ini memang
tetap berjalan ya sesuai dengan prosedur, harus ada pengawasnya, pengawas internalnya tadi, maka harus ada lagi penyuluh halal yang memang stay di situ. Boleh-boleh saja sih seperti itu ya, karena memang aturan sekarang belum ada yang mengharuskan bahwa satu perusahaan itu hanya boleh satu penyuluh halal mungkin seperti itu. Kalau yang ini ya, yang reguler ya. Tapi kalau SPPG ya memang harus satu, ya beda. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Bu Elia. Mungkin kemarin sempat dibahas sih, cuman sedang digodok aturannya. Akan ada ketentuan bahwa satu penyelia halal itu untuk satu satu usaha klasifikasi menengah dan luar negeri ya. Untuk kecil dan menengah itu 5. Cuman memang belum disahkan sepertinya begitu. Waktu sesi kemarin Bu, yang sempat dibahas ya. Dan Regulasi ya. ya, Ya, baik, terima kasih ya informasinya baik, Bu Pak, Elia. baik. Izin Ya, Bu Elia, ya, Bu, silakan. mungkin hampir mirip dengan pertanyaan Pak Fuad tadi, tapi kalau Pak Fuad kan penyelia nih, kalau saya yang mau saya tanya itu terkait manual halalnya, Bu. Jadi kan Ya, kita itu seluruh Indonesia ada sekitar 8 unit, bisnis prosesnya sama gitu kan, Bu. Customer yang dilayani juga hampir sama, cuman beda-beda daerah, jadi kita ada beberapa unit. Nah, untuk manual halalnya sendiri, apakah kita bisa pakai satu untuk seluruh unit atau masing-masing unit itu satu gitu ya, Bu? oh, cuman beda 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 tempat aja ya, Bu. Semuanya Iya, sama beda ya. beda unit aja, Bu. Bisa satu Eh, sebetulnya. Bu, Jadi, maaf mau menambahkan. nah, Saya satu company sama Mbak Salma juga, cuman nah, mungkin secara bisnis proses sama, cuman mungkin flow-nya agak sedikit berbeda gitu Berbeda. sih, Bu. apa nih yang berbeda, mohon maaf? Flow-nya, Oh, flow-nya. flow prosesnya itu agak sedikit berbeda. Secara fasilitasnya mungkin agak sedikit berbeda dan lebih ke kapasitas sih. Kalau kapasitas iya ada memang berbeda-beda, cuman flow proses ya lebih ke flow proses Ibu kalau di kami. Jadi dia satu perusahaan ya, punya beberapa cabang ya, Unit itu, Bu. Iya, betul. punya beberapa cabang di berbagai daerah, mungkin ada beberapa flow prosesnya yang berbeda ya. Kalau untuk manual SCPH, kalau untuk proses audit tentu semua harus diaudit ya. Kalau untuk manual SCPH itu sebetulnya bisa menggunakan satu manual SCPH. Itu kalau menurut saya ya, satu manual SCPH digunakan bersama, tapi memang di dalam manual SCPH itu ibaratnya berarti kan satu satu kantor dan banyak pabrik kan gitu ya. Jadi dituliskan di situ kan ada tadi di halaman informasi mau perusahaan ya, alamat pabrik ya, nama pabrik itu ditulis semuanya. Misalnya ada 10 pabrik, ada 10 alamat, ditulis semuanya di situ. Di satu manual yang sama. Dibuat detail ya, Bu, ya. Ada berapa unit, misalnya kita ada 8 unit, nah 8 itu Nah, masuk di dalam satu manual. Artinya ya, di flow-nya juga masing-masing unit ada flow-nya tertera gitu ya, Bu, ya. ya, ya begitu. Kalau mau digabung jadi satu, gitu. Bisa Bu, Oke, nggak siap. apa-apa. Ada juga pernah waktu itu saya mengaudit produk ini sih ya, produk kebab sih, kebab di rumahan. Tapi kan dia punya banyak outlet ya, banyak gerobakan sih ya kalau outlet ya itu namanya. Dia satu SCPH, cuman lengkap di situ di satu satu. Oh, mohon maaf ya sebentar. Maaf, ya, kok sebentar. Ya, jadi di satu SCPH itu ya ditampilkan ya semua outletnya, semua cabangnya dan lokasinya seperti itu. Jadi bisa menggunakan satu SCPH. Jadi kalau lebih efisien juga ya, penyusunannya satu, ya beberapa alamat ada di situ, beberapa lokasi dan flow proses misalnya kalau berbeda bisa ditambah. Ya, Oke, begitu ya. baik Bu Elia, makasih Bu. Ya, sama-sama. Itu kira-kira ya, ini saya stop ini, yang ini. Tadi saya mau berbagi dokumen. Oh, ada pertanyaan ya di chat ya. Saya jawab dulu 2 pertanyaan di chat ya sebelum saya lanjut. Dari Pak Heri. Nama pemilik apakah menggunakan nama pimpinan unit
Iya, seperti itu. Yang banyak cabang ya, pimpinan unit boleh, pimpinan tertinggi boleh. Jadi sebaiknya sih ini tergantung ini aja ya Pak Heri ya, kebijakan dari si perusahaannya ya. Gitu, mau pimpinan unit ya, maunya pimpinan unit aja nama pemiliknya. Ya nggak apa-apa ya, kembalikan ke perusahaannya. Kemudian dari Pak Heri, oh Pak Heri lagi. Manual prosedur dan IKA bila punya beberapa unit. Oh ini tadi sudah ya. Oh, ya. Sudah dijawab itu tadi. Boleh ya, boleh satu ya. Saya share terkait dengan ini ya, template tugas yang akan dikerjakan Bapak Ibu atau manual SCPH. Tapi ini potongan ya Bapak Ibu ya, tidak utuh karena menyesuaikan dengan kebutuhan pelatihan ya. Tapi memang nanti Bapak Ibu akan mendapatkan semuanya. Tugas ini ya. Saya kirim ke chat Zoom ya. Nah, sudah saya kirim ya Bapak dan Ibu untuk tugas satu, lembar kerja satu. Jadi ini kita nyicil ya untuk pengisiannya ya. Sebentar. Nyicil dulu. Ya. Bisa ya Bapak Ibu silakan dibuka sama-sama. Saya akan menjelaskan dari sini ya. Misalnya, ini saya copy dulu biar ya. Oke. Hmm, ya. Ini disesuaikan dengan kebutuhan pelatihan Bapak Ibu ya. Kalau nanti pengajuan sertifikasi halal, kalau nanti pengajuan sertifikasi halal ini lengkap lampirannya nanti sampai dengan lampiran komentar evaluasi. Ya. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu ya, terkait tugas satu atau lembar kerja pertama ya untuk pelatihan ini adalah manual sistem jaminan produk halal. Ini halaman depan, halaman sampul. Ini yang merah ini nanti Bapak Ibu bisa baca. Kalau nanti di tugasnya, ketika menjadi tugas ini boleh Bapak Ibu hapus, misalnya dihapus boleh, atau mau dibiarkan juga boleh, silakan ya. Ini saya tidak akan hapus ya, silakan nanti ya, sambil dikerjakan boleh tugasnya ini. Kemudian ini isi nama usaha, nama perusahaannya Bapak Ibu dilengkapi ya. Ya, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Ini nanti bisa dilengkapi nama usaha, nama perusahaannya apa, kemudian halaman pengesahan ini disiapkan, disetujui ini nanti tetap seperti ini. Yang perlu diisi nanti dilengkapi adalah bagian sini. Ini maksudnya disiapkan oleh penyelia halal ya, diisi nama penyelianya ya, dan tanda tangan ya.
Kemudian disetujui oleh pemilik usaha. Di sini, pemilik usaha, nama lengkap, dan tanda tangannya. Kemudian untuk di kolom yang kecil di bawah ini, dibaca ya Bapak Ibu ya, manual halal ini milik siapa, isi nama usaha, nama perusahaannya ini, ya, tulisan-tulisan merah ya, lengkapi, ya seperti itu. Ini untuk halaman pendahuluan, cover atau sampul ya. Nah, dasar hukum dari SIPH ini, kalau kita lihat kembali Bapak Ibu, yang pertama ini Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terkait dengan jaminan produk halal ya. Ini memang sebagai apa regulasi pertama ya, bahwa terkait dengan mandatory kewajiban atau kewajiban halal. Kemudian peraturan-peraturan lain ya yang bisa kita lihat. Dan untuk referensi terkait SIPH ini Bapak Ibu sini ya, tadi sudah sampaikan Bu Dewi barangkali yang mengacu ke Kepkaban nomor 20 ya tahun 2023. Nah, kemudian untuk daftar isi, daftar isi nanti ini kan sesuai ya, sebetulnya ya sama ya sesuai. Nah, untuk tugas ini nanti juga Bapak Ibu menyesuaikan karena saya menyampaikan unit kompetensi yang pertama, menyusun dokumen SCPH ya, dan kelengkapannya nanti terpotong ya, yang saya sampaikan hanya sampai lampiran berapa ya? Lampiran 3 kalau nggak salah ya. Nah, nanti Bapak Ibu isi nih nomor halaman isi dilengkapi ya. Kemudian, nah ini informasi umum perusahaan. Nama perusahaannya dilengkapi, kemudian legalitasnya ya, NIB barangkali ya. Kemudian skala usaha, ini dilihat dari NIB juga ya. Nama pimpinan, nama penilai halal, alamat perusahaan. Nah, ini alamat perusahaan, alamat kantor ya. Nah, alamat fasilitas. Tadi kalau misalnya fasilitasnya lebih dari satu, tulis di sini ya, Bu. Alamat fasilitasnya ya, seperti itu. Kemudian telepon fax, kontak person, email. Nama produk. Nah, nama produk ini nama produk yang digunakan ya, izin edar, jenis produk. Nah, untuk jenis produk ini, nah ini saya agak lama di sini. Ini dicontohkan. Contoh Bapak Ibu ya. Nanti kalau mengisi jenis produk ini nggak usah nih, ini dihapus. Gini, ini contoh. Misalnya kalau jenis produknya ini kalau misalnya, tapi tentu tidak ini semua ya. Nah, tambahkan referensinya ya, sesuai. Kalau ini kita ya, arah 94 tahun 2024. Kalau misalnya produknya Bapak Ibu itu ini ya, usaha rumah makan misalnya. Nah, jadi sesuai ini. Tapi kalau produknya itu bahan kimia, kosmetika, beda. Ya, aturannya jadi di sini KMA 748. Nah, untuk jenis produknya kita lihat tadi di referensi. Ini saya buka 748 ya. 748, ini contohnya kosmetika misalnya tadi. Kosmetika kita lihat atas. Nah, kira-kira ada yang mana ya produknya, misalnya kosmetika minyak bayi, misalnya produknya, katakanlah produksi minyak bayi. Ya, berarti nanti di jenis produk itu bisa ditulis nanti ya, kosmetika, ya, kemudian seperti ini. Di kolom chat ya. Oke. Ya, nanti saya kirim ya sebentar ini di grup ya. Misal ya, terkait kosmetika, misalnya kalau untuk produknya minyak bayi. Kosmetika, kemudian eh, minyak bayi, katakanlah ya, minyak bayi. Nah, untuk kode klasifikasinya berarti D ya, kosmetika kan D ya, D 1.1, 1.1. Nah, sesuai Laban KMA ya, 748 tahun 2021. Nah, gitu tulisnya kalau misalnya dia produknya ini. Kalau produknya yang lain ya beda lagi. Apa misalnya? Jasa misalnya. Ada lagi jasa. Misalnya ada apa, ada RPU nggak di sini? Jasa penyembelian nggak Bapak Ibu? Ada nggak di sini? Nggak ada. Nah, kalau Kalau misalnya kalau Kalau catering FGG apa ya, Bu? apa?
Kalau MBG, Catering. Berarti catering, Bu. Catering, oh kalau catering nanti bukanya KMA 944, Bu. Oh, siap. Khusus makanan minuman. MBG nanti 944. Nanti kita buka 944. Ini mencontohkan yang bukan makanan minuman ya. Tadi ada produk kimia, Bapak apa Pak? Judulnya Pak? Produknya Bapak? Kimia tadi apa? Bahan untuk aditif pabrik kertas ya, Bu. Oh, apa ya namanya dia? Itu namanya kalau kita sih manggilnya internal sizing. Di sini nih agak susah nih nyarinya. Punaan Iya, kali ya. makanya Punaan kali ya. bukan coba. Ini Punaan. makanya agak lama nanti kita yang di sini. Ya. Nah, nanti dicari di sini nih. Kayaknya atau perbekalan rumah tangga bukan ya? Enggak, Bu. Itu PRT. biasanya Tadi yang PKRT beda ya dengan hmm, kosmetik. Ah, berarti ada 2 manual itu. Karena kita lihatnya dari sini. Yang kimia tadi apa ya? Nanti bisa dilihat di sini ya Pak ya. Kira-kira yang sesuai yang mana gitu ya. baik, Bu, nanti kita cari. Ya gitu ya. Ya, Kemudian Bu. saya coba buka Kemas 94. Ini minta dikirim ke grup juga. Saya kirim dulu di grup ya. 231. Tugas 1. Ya, LK1. Oke. Ini saya kirim ya. Silakan diisi. Um, A94. Terus ini. Mau rush up gimana ya? Nih tadi ya. KMA 944. Tadi ada yang catering. Nah, ini kan bisa sebetulnya kontrol F aja ya, biar Bapak Ibu cepat ya. Kita cari aja kata kuncinya catering. Nomor 2 ya. Nih, catering kalau kita lihat KMA 944, coba kita lihat ya. Dia ada pada sini nih, catering. Berarti jasa boga untuk suatu event tertentu ya, catering penyediaan jasa boga periode tertentu. Nih, 1621. Nah, ini kalau catering. Jadi dilihat dulu cateringnya yang mana. Bisa bukanya yang mana. Bapak Ibu nanti bisa baca ini rinciannya ya. Kira-kira masuk yang mana. Nah, cara penulisannya untuk penulisan produknya. Kalau misalnya ini ya. Kalau misalnya ini. Nanti disesuaikan. Seperti ini misalnya. Boleh begini aja. Kemudian biasa boga untuk suatu event tertentu. Event catering. Um, 16. Ini A ya. Kalau di KMA itu yang A itu makanan ya. A 1621, 16.2.1 eh, sesuai A 94. Nah, referensinya ini ya, referensinya di detail ya, biar jelas gitu. Misalnya itu contoh. Nah, belum lagi yang lain. Nah, kalau misalnya jasa boga periode yang lainnya, ini baca nih, kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Ini yang berdasarkan kontrak tertentu. Kalau MBG itu ini Bapak Ibu 1622. oh ya Bu. Karena dia kan produk periode tertentu ya. Itu ya. Kenapa Bu? Kalau in-flight catering, Bu, di periode tertentu juga. Eh, Tergantung Ibu kontraknya seperti apa. Di in-flight catering, Bu, catering pesawat, Bu. Em, nah itu dengan pesawatnya ada periodenya nggak kontraknya atau selamanya? Eh, saat ini sih selamanya sih, Bu. Nah, mungkin lebih cocok ke sini kali ya. Jasa boga untuk event tertentu kita baca. Event tertentu ini dasar kontak janji dengan pelanggan, lokasi ditentukan pelanggan, event tertentu, kelompok ini, right, rapat, oh bukan, nggak cocok ini. Dan sejenisnya promo saja. Ini nggak cocok berarti kalau yang ini. Yang ini nggak cocok. Bu, Nanti bisa apakah dibuka. apakah ini sinkron sama yang izin operasi yang kayak KBLI itu ya, Bu ya? KBLI. Itu juga kan ada menyebutkan jasa boga event tertentu dan periode tertentu seperti itu, Bu. Iya, memang harusnya sih sinkron ya Pak. Tapi memang untuk penentuan jenis produk kita mengacunya ke sini, KMA 748 dan atau 944. Itu dua aja sih kalau untuk jenis produk.
Nanti lebih tepatnya dibaca Bu deskripsinya ya, yang kira-kira pas gitu ya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini contoh saja ya. Nah, kemudian eh, untuk sofa, matras, spring bed, itu nanti kebaranggunaan kayaknya Pak ya, atau PKRT. Coba Bapak, Pak Ibu ini, Ibu ya. Coba nanti dilihat lagi ya KMA Iya, iya. 748 ya. Jasa itu di KMA 748 ya, percetakan silakan nanti dicek kembali. Bukan masuk di peralatan rumah tangga ya, Bu? Eh, yang mana ini? Yang jasa apa yang sofa? Yang enggak apa yang tiga-tiganya kayak sofa, matras spring bed sama bantal. Masuk di KMA 748 atau gimana? 748, iya. 748 yang kalau itu kan 748. yang ada yang sopanya kan peralatan rumah tangga yang jenis apa nih? 5.1 ya. Ya, 5.1 betul. Nah, terus kalau yang kayak apa sih yang seperti misalnya spring bed, mata spring bed sama bantal itu masuk peralatan rumah tangga lain atau gimana? Peralatan rumah tangga lainnya aja Bu, 5.11. 5.11. Mm-mm, gitu. Berarti H ya itu ininya kode isi kodenya. H Iya, titik 5.1. iya. Oh, terima kasih Ibu. Oke, ya gitu ya untuk Ya. penentuan jenis produk. Silakan nanti dicoba ya. Nah, saya lanjut ke yang tadi. Ya, ini penyediaan makanan. Oke. Nah, kemudian kita ke halaman tujuan ini. Tujuan manual SCPH ini disusun untuk menjadi, di sini sudah sangat jelas ya, menjadi pedoman dalam penerapan SCPH. Ya, nah ini isi nama usaha perusahaannya, berarti Bapak Ibu diisi ya, pedoman bagi perusahaan apa ya. Nah, dalam rangka menjaga kesinambungan produksi halal. Ini tujuannya ya untuk manual SCPH ini. Nah, terkait berikutnya ruang lingkup, ini diisi juga. Manual SCPH ini adalah dokumen panduan penerapan SCPH di perusahaan apa? Isi nama perusahaannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya, manual SCPH ini berlaku untuk seluruh fasilitas perusahaan yang terkait dengan proses produk halal PPH, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, dan seterusnya. Ini kan ada banyak ya. Nanti Bapak Ibu sesuaikan. Di sini kan ada di dalam kurung cek sesuai bisnis proses perusahaan. Jadi, tolong dicek apakah semuanya sesuai. Kalau tidak sesuai, hapus. Misalnya, Bapak dan Ibu SPP GmbG, ya misalnya. Oh, dia hanya sampai ini aja, hanya pendistribusian, penjualan nggak ada ya, misalnya. Sampai pendistribusian aja, ini boleh dihapus. Ini, ya. Atau misalnya, saya kontrol Z. Atau misalnya tadi ada yang di jasa apa tadi? Jasa percetakan. Nah, jasa percetakan berarti penyediaan bahan ada, pengolahan ada nggak di jasa percetakan itu pengolahan? Jasa cetak. Ya, itu ya Percetakan percetakan masuk itu ya. pengolahan Encen. Iya, mesin pengolahannya itu ya. Nah, ada penyimpanan nggak? Proses penyimpanan nggak di sana, Bu? Percetakan ada ya harusnya ya. Ada Pengemasan ya, pengemasan dan penjualan barangkali, pendistribusian dan penjualan barangkali ya. Nah, ini hapus misalnya. Jadi disesuaikan dengan kondisi ya di tempat Bapak Ibu ini. Jangan di apa paste begini ya gitu. Jadi ini disesuaikan ya untuk ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup ini nanti nyambung Bapak Ibu dengan lampiran di bawah itu ada terkait dengan PPH. Nanti ini akan nyambung. Kalau Bapak Ibu di sini menulis hanya sampai pendistribusian, berarti nanti aktivitas di bawah itu juga sampai distribusi. Nanti dihapus yang lain-lain. Nanti kita masuk ke sana ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, kemudian berikutnya terkait kriteria SCPH ya. Manual komitmen tanggung jawab ya seperti itu. Ini nah terkait komitmen dan tanggung jawab kebijakan halal Bapak Ibu ini nanti diisi lengkap ini nama nama perusahaannya. Tunggu banget ini. Matiin dulu ya.
nama perusahaan ya diisi ini ya. Kemudian ini adalah komitmen tadi, komitmen perusahaan untuk memproduksi produk halal yang memang harus dibuat. Nah, kalau di perusahaan nanti Bapak Ibu ya implementasinya kebijakan halal ini Bapak Ibu buatkan dalam satu bentuk poster kebijakan halal. Kemudian nanti di itu ya ditaruh dipajang ya di area produksi barangkali ya atau memang area yang memang tempatnya seperti itu. Dibuatkan poster sebagai bukti implementasi dari penerapan kriteria pertama SCPH ini ya. Ini nanti diisi di mana ditetapkannya tempat, tanggal, bulan, tahun, dan tanda tangan. Ya. Nah, pada berikutnya, 1.1, poin berikutnya, kebijakan halal, nah diisi nama perusahaannya ya, berikut, tertuang dalam lampiran 1. Nah, lampiran 1 nanti kita lihat ya. Nah, kemudian terkait sosialisasi kebijakan halal kepada semua pihak, nah perhatikan tulisan yang berwarna merah Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa pilih atau bisa ditambahkan kalau tidak sesuai. Ya, nah dipilih. Kalau tidak sesuai nanti dicoret, dihapus atau ditulis yang baru. Ya, poin 1.3 juga sama. Ya disesuaikan. Kalau misalnya di 1.2 ternyata Bapak Ibu mengatakan sosialisasi kebijakan halal di pelaku usaha tempat Bapak Ibu itu dilakukan sosialisasinya secara misalnya secara audiovisual misalnya ya. Ini contoh ya. Kita audiovisual misalnya melalui apa ya? Rapat ya, email, media sosial, poster, banner ya. Semuanya ini masuk misalnya ini aja yang nggak ada misalnya. Nggak ada. Nah, berarti nanti juga menyesuaikan. Berarti kalau rapat ada dokumensinya, emailnya ada ya, foto kegiatan semuanya ya. Paling ini dong yang nggak ada kan? Ini. Jadi disesuaikan ya. Itu misal Bapak Ibu ya. Saya kontrol set lagi. Jadi disesuaikan ya poin 1.2 dan 1.3. Nah, kemudian 1.4 menempel poster kebijakan halal dan edukasi di kantor, area produksi, dan gudang. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Nah, poster sosialisasi, poster kebijakan halal ini merupakan salah satu bentuk atau cara dari perusahaan untuk mensosialisasikan bahwa perusahaan itu sudah menerapkan sistem jamin produk halal atau sudah berkomitmen ingin memproduksi produk halal. Nah, itulah makanya ditempel di area kantor, produksi atau gudang. Dan tertempel jelas gitu ya. Jadi kelihatan oh iya, perusahaan ini sudah mengimplementasikan kriteria SCPH yang pertama. Buktinya dia sudah komitmen ada poster kebijakan halalnya dalam bentuk sosialisasi ke internal misalnya, gitu ya. Nah, kemudian tadi tanggung jawab manajemen puncak. Jadi manajemen puncak ini harus menyediakan, memenuhi ketersediaan SDM. Apakah itu penyelia, apakah itu tim manajemen halal ya, sama. Ya. Nah, nanti bukti implementasinya kita bisa lihat dari surat keputusan tim manajemen halal dan atau penyelia halal yang sudah ditetapkan pada lampiran 3. Ya. Di situ nanti tergambarnya. Nah, tugas-tugas dari tim manajemen halal dan atau penyelia halal itu sudah digambarkan di sini di manual. Nanti Bapak Ibu tinggal baca. Nanti kalau misalnya bingung, penyelia halal tugasnya apa? Buka lagi manualnya. Sudah ada di sini. ABC Kodam ya. Sama ya. Awas, mengawasi, menentukan tindakan perbaikan pencegahan, mengkoordinasi proses produk halal dan mendampingi auditor halal ya. ABC Kodam. Tanggung jawabnya apa? Nih berikutnya ya. Nanti bisa dibaca. Oke? Ya. Kemudian berikutnya terkait pembinaan sumber daya manusia. Nah, ini yang merah-merah tolong diperhatikan. Ini diisi ya. Nah, nama pemilik usaha, pimpinan perusahaan ya. Kemudian melakukan pembinaan melalui pelatihan apa? Diisi nih nama perusahaannya. Ya, berarti kan yang merah-merah ini ya. Kemudian Bapak Ibu terkait B yang terkait bahan. Kan bahan ini sudah sangat jelas ya bahwa bahan itu yang digunakan memang adalah bahan yang memang sudah ini ya sudah jamin kehalalannya begitu ya. Nanti tinggal diisi di sini yang merah-merah ini Bapak Ibu, diisi nama usaha, nama perusahaan ya. Nah, berikutnya ini manual ya yang menjadi panduan Bapak Ibu. Jadi nanti kalau bingung
bahan yang akan digunakan itu harusnya bahan seperti apa, atau Bapak Ibu bingung terkait jenis-jenis bahan, ada bahan baku, bahan tambahan, penolong, apa ini maksud itu, buka lagi manualnya, baca lagi, ya. Di sini sudah sangat jelas ya, dijelaskan di sini, ya. Kemudian ini kita lanjut ke proses produk halal, ya. Lokasi, tempat, alat, proses, ya. Ini isi nama usaha, ya, nama perusahaan, ini semua sama. Nah, ini tadi yang hubungan dengan ruang lingkup tadi, terkait poin D, memisahkan tempat dan alat yang digunakan untuk proses produk halal yang halal dan yang tidak halal, meliputi proses. Ini ada tempat dan alat penyembelihan. Namanya ini template ya. Template itu kan lengkap dari penyembelihan ya sampai ke distribusi penyajian. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada proses penyembelihan, ini nanti bisa dihapus gitu ya. Kalau tidak ada, kalau ada ya tampilkan. Nah, jadi yang tidak ada nanti dihapus aja. Kalau misalnya ini template-nya merasa belum lengkap, bisa ditambahkan ya. Ya. Kemudian prosedur penerapan SCPH. Nah, ini prosedur, isi juga nama usaha, nama perusahaan. Nah, ini yang merah-merah Bapak Ibu perhatikan ya, tulisannya merah, isi nama SOP. Ini kan prosedur. Ini tadi makanya Bapak Ibu penyembelihan halal harus membuat prosedur ya, salah satunya prosedur penggunaan bahan, pemeriksaan bahan dan lain sebagainya. Misal di tugas ini Bapak Ibu diminta menulis nama SOP. Nah, kebetulan Bapak dan Ibu belum punya SOP, kan baru ikut pelatihan, belum punya SOP gitu ya. Ini gimana cara isinya? Ya, baca lagi nih. Ini prosedur penerapan SCPH. Ya, isi nama perusahaannya. Jadi perusahaan A berkomitmen untuk memenuhi persyaratan SCPH ya, terkait prosedur pelaksanaan PPH, yaitu menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur PPH yang secara tertulis dan terdokumentasi. Nah, mencakup yang pertama prosedur bahan. Ini yang pertama ini terkait prosedur bahan. Semuanya ini prosedur bahan. Nah, kita baca satu-satu itemnya. Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal dijelaskan pada prosedur SOP titik-titik. Nah, Bapak Ibu jelaskan di tempat Bapak Ibu yang poin A ini itu masuk ke prosedur apa? Mungkin dia masuk ke prosedur penggunaan bahan baru, mungkin nama SOP-nya. Atau nama SOP-nya di tempat Bapak Ibu bernomor-nomor, ada kodenya misalnya ya, SOP 01 ada nomornya, ada kodenya tahun sekian misalnya. Silahkan aja. Jadi ini nama SOP ini disesuaikan dengan yang ada di perusahaan. Ya, tapi kalau tidak ada, boleh nanti disesuaikan dengan klausul yang ada di sini. Misalnya belum ada nih, bingung menulis nama SOP-nya. Ya, misalnya ini, oh SOP penggunaan bahan baru perusahaan A. Misalnya begitu ya. Dan nanti ini silahkan dilengkapi Bapak Ibu. Ya. Ini sampai transportasi ini nanti disesuaikan ya. SOP-nya kan banyak nih diminta ya. Nah ini kan kalau terkait peminsanan ini kalau Bapak Ibu nggak punya ini, bukan RPH, RPU, berarti ini dihapus ini poin peminsanan, penyembelihan ini dihapus ya. Karena ini kan template ya, template yang memang untuk semua ya. Gitu. Ini juga sama, prosedur produk juga sama. Lengkapi ya, merah-merah ini. Itu ya. Nah, kemudian terkait produk, produk itu seperti apa komitmennya, di sini juga sudah dijelaskan di manual. Ini manual namanya ya. Manualnya ini sudah sangat jelas, Bapak Ibu tinggal mengisi nama usaha perusahaannya. Jadi, jelas sekali produk yang harus diproduksi itu seperti apa di sini ya. Yang menjamin tidak ada produk yang berbentuk hewan babi, anjing, dan yang memiliki label kemasan sifatnya erotis, vulgar, dan pornografi misalnya. Ya, dan di sini kan sudah sangat jelas di manual ini dijelaskan. Nah, terkait pengemasan dan pelabelan produk juga ada di sini. Nanti Bapak Ibu tinggal mengganti nama usaha dan beberapa klausul di poin-poin ini kalau tidak sesuai bisa dihapus, kalau kurang bisa ditambahkan. Ya, itu. Identifikasi mampu telusur juga sama. Kemudian pemantauan dan evaluasi ini juga sama, diminta isi nama prosedur ya, isi nama prosedurnya. Gitu ya. Nah,
Sampai ke poin E ini Bapak Ibu, dari tadi halaman atas ya, halaman cover sampai ini manual SCPH, panduan. Panduan Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bingung nih terkait audit internal ini ngapain, apa sih gitu kan intinya. Nah ini dia manualnya. Jadi perusahaan A itu berkomitmen memenuhi ya persyaratan SCPH dengan melakukan pemantauan dan evaluasi. Nah, di sini kan jelas ya, setiap 1 tahun sekali. Nah, misalnya masih bingung nih, kapan dilakukan, berapa frekuensinya, seberapa sering? Ya, maksimal minimal 1 tahun sekali. Ya, kalau misalnya minimal ya, tapi kalau bisa ya lebih lah ya, 2 kali misalnya. Nah, ini SOP-nya apa? Yang diatur dalam mana? Ini manual ini semuanya Bapak Ibu. Ya, sampai sini. Nah, Bapak Ibu itu lengkapi yang tadi. Kemudian di lampiran-lampiran ini memang untuk tugas LK1 ini tidak sampai lampiran 21 karena ini nanti beda topiknya ya. Bapak Ibu nanti untuk lampirannya melanjutkan pengisian lampiran 1 terkait kebijakan halal ini diisi nama perusahaannya ya, diisi lagi, kemudian dibaca komitmennya, kemudian diisi ya kapan ini ditetapkan, tanggal berapa, oleh siapa, tanda tangan ya. Nah, kemudian ini lampiran 2 poster sosialisasi halal haram. Nah, lampiran 1 ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu nanti sudah jadi penyelia, ini harus dibuat poster, ditempel itu ya di area-area yang memang dirasa perlu. Lampiran 2 ini juga sama, ditempel sebagai bukti sosialisasi ya. Nah, di A, B ini ya. Kemudian lampiran 3 ini dilengkapi diisi ini. Ini sebagai bukti bahwa manajemen puncak itu sudah melakukan tugasnya, yaitu menetapkan atau menyediakan sumber daya, apakah itu penyelia halal, apakah itu tim manajemen halal. Diisi lengkap ini Bapak Ibu. Ya, ini boleh ketuanya mau pimpinan perusahaan boleh. Tapi pimpinan perusahaan ternyata nggak mau terlibat, udah ketuanya penyelia halalnya aja juga boleh. Ya, silakan. Kemudian ditandatangan ya. Nah, nanti diisi juga kapan ini ditetapkan, di mana, kapan, dan nama pimpinan, nama jelasnya, dan tanda tangan pimpinan. Ya, nah, kemudian berikutnya terkait lampiran 4, ini ada beberapa materi pelatihan internal. Ini memang tidak banyak, tapi setidaknya ini cukup membekali nanti ya, kalau Bapak Ibu mengedukasi di internal perusahaan. Nanti tinggal dikembangkan materi-materi ini. Dikembangkan, dijadikan PPT misalnya ya oleh Bapak Ibu. Nah, ini sampai ke penerapan SCPH-nya ada. Sampai ke evaluasi pelatihannya. Nah, sebagai bukti pelaksanaan SDM bahwa sumber daya manusia itu sudah memenuhi, Bapak Ibu nanti harus melampirkan bukti dari kegiatan evaluasi pelatihan internal. Ya, misalnya bisa berupa daftar hadir, kehadiran, atau bisa berupa materi pelatihan, atau bisa berupa foto kegiatan pelatihan ya, seperti itu di sini dilampirkan. Ya, itu Bapak Ibu ya. Screenshot aja nanti di sini misalnya screenshot nih agenda internal training ya, edukasi terkait halal di perusahaannya. Oke, screenshot tempel di sini. Kemudian ada absennya juga, ada fotonya juga, screenshot taruh di sini. Itu Bapak Ibu. Ya, untuk tugasnya ini cukup sampai di sini aja, sampai bukti dari pelaksanaan evaluasi pelatihan internal. Silakan Bapak Ibu lanjutkan pengerjaannya ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu, lebih kurang 30 menit lagi, boleh ya, sampaikan saja. Bu Eli, Ya. karena ini kan masih bentuk latihan ya Bu. Untuk tanda tangan apa kita ketik namanya aja, karena kan nggak etis juga kita tanda tangan. Boleh Pak, untuk tanda tangan karena ini latihan, boleh diketik namanya atau pakai inisial nama boleh juga. Baik. Makasih Bu. Asalkan jangan dikosongin aja, ya, Bapak Ibu nanti dikosongin gitu kan, kosong ya. Tulis Ya, namanya aja juga nggak apa-apa. Ya, Oke, Bu. Izin nanya Bu. Ya, silakan. Ya, izin ya. Tadi kan ada isi SOP yang merah-merah tadi, Bu. Iya. Yang Ibu jelaskan. Nah, saya ini kan baru mau menggarap produk MBG. Bisa nggak sih, Bu, sedikit digambarkan lah seperti apa isi SOP-nya gitu, biar bisa terbayang gitu, Bu. Mohon maaf, Bu. Mohon izin bantuannya. Terima kasih, Bu. Ya, oke.
Nah, hmm, yang pertama deh kita ya. Nama SOP misalnya, ini kan terkait dengan prosedur penerapan SCP, prosedur bahan ya. Di Mm-mm. MBG kan juga ada tuh terkait bahan ya, Mm-mm. pemeriksaan bahan misalnya. Kalau penggunaan bahan baru, kalau ada ya, ini boleh ya. Misalnya SOP-nya bisa ditulis, kalau belum ada itu SOP penggunaan bahan baru SPPG, MB, SPPG apa gitu misalnya Bu, itu namanya. Mm-mm. Kemudian terkait proses pembelian bahan, nah, boleh nanti ditulis aja SOP pembelian bahan SPPG A misalnya. Sesuai itu aja boleh. Kalau Oh iya. misalnya masih belum ada nama SOP-nya ya, nggak apa-apa. Mm-mm. Nanti disesuaikan dengan klausulnya ini. Nih, SOP penyimpanan bahan dan produk. Kalau produk sih nggak ada ya untuk SPPG ya. SOP penyimpanan bahan barangkali ya, SPPG A misalnya. Ya. Ada lagi Pak Fuad mau bertanya Pak, silakan. Ya, terima kasih Bu Eli menyangkut dokumen ini untuk produsen luar negeri. Berarti kita harus translate ya, let's say ke bahasa Inggris ya Bu, agar pimpinannya atau ownernya mengerti sebelum dia tanda tanganin. Betul seperti itu Bu. Iya, betul. Kalau Eh, untuk manual SCPH pengajuan halal nanti ya seperti itu ya Pak. Karena kan butuh tanda tangan nih pengajuan sertifikasi halal. Tapi kalau untuk tugas ini tidak perlu. Nanti kalau seperti itu nanti lama, nggak selesai. Karena kan besok kita harus pengumuman gitu ya. Pakai aja yang ini nggak apa-apa. Nanti untuk tanda tangan itu nanti tulis namanya aja untuk tugas ini. Baik, kalau untuk realnya, apakah ada ketentuan misalnya harus terjemah tersumpah atau seperti apa monerannya Bu? Apanya Pak? Misalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, nanti setelah itu yang kita submit itu bentuk bahasa Inggrisnya kah? Atau ditranslate lagi ke bahasa Indonesia atau seperti apa? Kalau SCPH setahu saya itu bahasa Indonesia ya Pak untuk disubmit ke si halalnya. Setahu saya. Nah, berarti itu tadi yang saya tanyakan. Ketika saya translate ke bahasa Inggris Gini, agar ownernya mengerti, gini Kak, gini. Em, Berarti kan Bapak butuh tanda tangan ya sama ownernya, ditranslate dulu. Oke lah, Bapak translate kan situ. Nah, Bapak kirim tuh udah selesai di situ. Udah dikirim tanda tangan ke Bapak kan. Nah, nanti kan Bapak daftar di si halal nih. Di si halal untuk pengajuan halal itu. Daftar di si halal, input-input semuanya. Nanti ada betul? input tanda tangan di situ. Jadi Ya. dibubuhkan tanda tangan di bagian pengisian kolom pelaku usaha. Nanti dia akan otomatis tergenerate Pak ke SCPH di si halal Oh, seluruh oke, oke. semuanya gitu. Nah, nanti Bapak tinggal download nanti manual halal yang ada di SCPH, nanti bagian yang kurang-kurang nanti Bapak lengkapi. Oke, Gitu. baik. Jelas Bu, terima kasih ya Bu. Iya. Bu Eli, maaf. Iya. Kebetulan kan kemarin-kemarin beberapa waktu yang lalu, saya kan ada pengajuan apa itu namanya, pengembangan untuk sertifikat halal ya. Nah, Iya. apa boleh tugas satu ini saya pakai pakai manual SJPH yang itu yang saya pak- apa buat kemarin-kemarin itu? Boleh, tapi tetap template menggunakan template yang saya share. Boleh. Ibu sesuaikan aja template ini. Boleh. Oh ya, mm-mm. Ya, Baik. ya gitu. Ini kan Bapak Ibu ya, ini karena saya juga yang menyampaikan, ini kan tugas UK 1 ya. Jadi memang setengah nih, baru sepotong nih, belum full. Ini masih sampai kriteria apa SDM ya, yang saya minta Bapak Ibu melengkapi tugas. Tapi nanti kalau misalnya ini Bapak Ibu untuk kan Bapak Ibu ini kan pelatihan UMK reguler ya, ada masa praktek nanti setelah ini ada OJT. Nah, praktek nanti juga sama ini mengisi SCPH ini juga. Tapi yang diisinya SCPH itu real hasil dari Bapak Ibu praktek di lapangan. Ya, bedanya kalau sekarang boleh tanda tangan tulis nama orangnya atau inisial, tapi nanti kalau sudah UCT itu ya harus asli ya tangannya gitu. Karena kan praktek berhadapan langsung. Itu bedanya. Kalau untuk tugas yang ini nggak apa-apa, biar cepat selesainya ya, karena kan besok nilai harus masuk ya. Intinya adalah Bapak Ibu paham aja ini ya cara penyusunan terkait SCPH ini begitu. Bu, maaf mau tanya.
Maksimal pengumpulan tugas satu itu jam berapa ya, Bu? Tugas satu ini ya. Tugas satu ini nanti setelah ini ada materi lagi. Nanti malam ya, jam 8 barangkali ya. Tapi nanti boleh, kalau dari saya dari jam 8 malam, jam 8 atau jam 9 malam. Nanti untuk lebih ininya detailnya Bapak Ibu boleh juga menanyakan ke fasilitator pendampingnya ya, di grup masing-masing ya. Karena nanti yang akan mengoreksi tugas Bapak Ibu adalah fasilitator pendamping. Ya. Nanti kan setelah ini ada materi UK2. UK2 itu nanti menyusun daftar bahan halal. Nah, itu ada tugasnya lagi. Bapak Ibu menyusun lagi. Nah, nanti itu filenya terpisah ya. File UK1 dan UK2 ini terpisah nanti dikerjakan dan bisa diupload pada tugas satu nanti dua file itu. Nanti diuploadnya dalam bentuk file PDF ya tugasnya. Oke, baik, Bu. Untuk lampiran harus ada semua Bu Rini ya. Lampiran tidak harus ada semua, yang sesuai ini aja ya Bu Rini. Sesuai yang saya share aja untuk pengerjaan tugasnya ya. Iya Bu Francisca, kenapa? Ibu, saya mau tanya, untuk nomor izin edar itu sama dengan nomor NIB bukan sih, Bu? Beda, Beda ya? beda. Untuk nomor izin edar itu yang ada di KBLI atau... Nomor izin edar ini diurus lagi Bu. Misalnya Ibu izin edarnya apa nih? Apakah sudah MD, apa masih PIRT, atau apa? Nah, kalau MD ini kan ngurusnya ke BPOM. Kalau PIRT ini kan ke Dinkes. Ya, beda-beda ya. Ini ke Dinkes ya. Nah, beda Bu sama NIB. NIB itu legalitas. Nah, Ibu legalitas. izin Bu, Ya, silakan. itu yang MD dicoret aja kan ya Bu ya, nggak perlu diisi Boleh. nomor. Boleh dicoret, boleh ini. Bapak misalnya nggak ada nih tiga-tiganya, oh adanya mungkin yang lainnya. Ya coret, boleh. Nggak, maksudnya kalau dari industri kami ada MD-nya, tapi berarti yang lain dicoret aja kan, nggak perlu diisi nomor MD-nya. Iya, nggak usah diisi. Coret Oke, ini oke. aja. Tuh, Baik Bu, MD terima gitu kasih. misalnya. Untuk tugas ini nggak apa-apa. Nggak perlu detail nomor-nomornya gitu ya. Izin Bu menambahkan pertanyaannya Bu. Iya, silakan Pak. Kalau misalnya nanti di manual SIPH yang aslinya, kalau misalnya nomor izin edar produk saya ada, misalnya ada 50 gitu, itu 50-50-nya harus ditulis di situ. Kalau dia nggak usah sih Pak, 50-nya itu di sini. Nanti kalau Bapak mau menampilkan nomor izin edarnya, nanti dibuat di lampiran aja, di halaman terakhir gitu. Misalnya mau Oke, dilampirkan biar lengkap kan, lampiran nomor izin edar boleh kalau mau dilampirkan di halaman terakhir aja. Jangan di depan baik, ini, terima ini kasih. penuh. Iya. Ya, terima kasih. Bu, maaf Bu, izin Bu nanya lagi Bu. Kalau untuk MBG nomor izin edar itu ada ya Bu ya? MBG itu SLHS dia. Oh, namanya SLHS. Iya, Iya, makasih surat banyak ya Bu. ah, layak hygiene dan sanitasi. Oh iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu.
Bu Elia, Bu Iya, mohon izin bertanya. iya. Untuk di poin C proses produk halal, kan Mm. saya kan tidak apa menggunakan memisahkan tempat alat itu bisa dihapus aja nggak ya? Atau emang harus Lokasi tempat dicantumkan? ini tetap Ibu, ini tetap jangan dihapus. Nanti Di yang poin empatnya, disesuaikan ya di yang poin poin D-nya. ini aja. Iya, di poin D-nya itu saya Ya, hapus aja boleh. boleh, boleh. Tapi ini kan ada aktivitas ini Ibu nggak ada satupun. Ini kan ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan dan yang mana gitu. Yang nggak ada boleh Yang dihapus. nggak ada, iya maksudnya saya nggak ada boleh saya hilangkan ya Bu ya? Boleh, boleh, Baik, boleh. baik, baik. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, ini tugasnya nanti silahkan ya dikerjakan sampai jam 8 malam. Kemudian tugas ini nanti diupload di sistem di tugas satu ya dengan format PDF ya seperti itu ya. Dan nanti kan setelah ini akan ada untuk materi selanjutnya ada tugas lagi. Tugasnya itu nanti dipisah ya filenya ya. Bisa saja nggak usah di satu file. Kemudian diupload di tugas satu. Ya begitu ya.
Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri sesi ini? Izin nanya, Bu. Silakan Pak. Ya, di bagian prosedur PPH itu kan di poin E dan F itu kan ada terkait pemesanan hewan dan penyembelihan. Dan kita tidak ada pemotongan hewan, apakah itu bisa dihilangkan? Boleh Pak, dihilangkan saja. Oke. Yang tidak ada, yang tidak dilakukan boleh dihapus. Oh, baik, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan tadi Maaf, tidak Bu. ada yang lupa mengisi presensi atau daftar hadir ya. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Bapak dan Ibu. Ibu, sorry, Bu. Ya. Mm. Em, kalau di Word saya itu ada yang terpotong ya, Bu ya? Kepotong? Apanya yang kepotong Pak? Di tugas satunya itu sebelum produk Sebelum produk. itu dia ada sebentar. Ada apa? Ini Nah, ya. itu dari prosedur produk, terus kan itu F, Bu. Terus habis itu langsung ke B. Itu B-nya, maksudnya sebelumnya apa ya, Bu? Ini kan prosedur penerapan SPPH A ya, bahan ya. PPH ya, seperti itu. Nah, itu Bu, yang dari F langsung ke B. Oh, ini B ini lanjutan dari sini. Ini. Oh, Bahan ya. Yang ini kayaknya Pak, yang ini. Cuman memang dia nggak sama ya, nggak sama rata. Kayaknya lanjutan dari yang ini. Ini kan semuanya yang A nih. Nah, yang A sampai F itu kan. Nah, yang B lanjutan dari yang tadi, yang A yang di atas ini. Tapi dia nggak sama rata ini, yang ini. oh, berarti tetap dipisahkan di B itu ya, Bu? Iya, tetap. Oke, baik. Ya. Ya. Jadi Terima Bapak kasih, Ibu, Bu. ya terima kasih. Tugasnya ini ada dua nanti ya, tugas 1, tugas 2 ya, dipisah boleh ya, dipisah saja filenya. Kemudian diupload di tugas 1. Jadi tugasnya sama-sama diupload di tugas 1, ada 2 file. Tolong nanti diupload itu filenya PDF ya Bapak Ibu, supaya nanti fasilitatornya mudah untuk mengoreksi tugas Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ya, untuk sesi ini sudah selesai ya, saya cukupkan sampai di sini. Kita bisa beristirahat dulu Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk sesi berikutnya. Coba saya cek dulu waktu sholat asar jam berapa ya? Mepet ya ini. Sholat asar. Oh cukup Bu, ya. izin satu lagi, Bu. Silakan Bu. Bu, untuk yang ini maksudnya gimana ya, Bu? Transportasi bahan dan produk hanya untuk pelaku usaha melalui jalur sertifikasi halal reguler itu maksudnya gimana ya, Bu ya? Itu terkait distribusi, transportasinya Ibu di situ untuk distribusi atau untuk transportasi pengangkutan bahan, itu apakah hanya khusus untuk produk yang akan disertifikasi halal itu atau digunakan juga untuk yang lain? Itu maksudnya. Oh, begitu. Berarti kalau kita hanya untuk produk kita aja, itu reguler ya, Bu ya, namanya ya? Reguler, betul. Oke, siap. Oke, thank you, Bu. Ya, sama-sama. Oke ya, silakan Bapak Ibu istirahat ya. Sholat asar, nanti kita masuk 3:30 ya. Izin bertanya Bu, sedikit. Silakan Pak, silakan. Terkait dengan lampiran kan kita ada lampir-lampiran kan, itu nanti juga disertakan atau kan tidak, atau cuman untuk yang Word ini aja? Lampiran cuman sesuai tugas ini aja Pak. Nanti juga dinomori, boleh sesuai yang dikerjakan ini aja. Berarti lampirannya juga disertakan gitu ya Bu, di lampiran-lampiran di belakang? Iya. Cukup Bapak Ibu kerjakan tugas 1 sesuai template. Nanti versi utuhnya nanti di template OJT ada nanti. Jadi ini memang kepotong-potong ya. Oke ya, kita istirahat sholat asar dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti 3:30 masuk kembali ya. Baik, terima kasih Bu.